Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marta Tiara. Perkenalkan, nama saya Krista Natalia. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah. Perkenalkan, nama saya Francisca Igustradina. Perkenalkan, nama saya Credon Tardiana Tina. Perkenalkan, nama saya Gloria Cinderella Yunita Itihau. Perkenalkan, nama saya Maria Wastibituran. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu demokrasi. Simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan membacakan bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Secara sederhana, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Indonesia mengadopsi demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang beredar pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan landasan negara. Sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami beragam dinamika, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila di era Orde Baru, hingga demokrasi yang lebih terbuka di era reformasi saat ini. Memahami konsep demokrasi sangat penting bagi setiap warga negara agar dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memahami hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji pengertian, sejarah, prinsip, jenis, dan penerapan demokrasi khususnya di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian demokrasi menurut para ahli dan secara umum? Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan demokrasi di dunia dan di Indonesia? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi? Yang keempat, apa saja jenis-jenis demokrasi yang dikenal? Dan ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pengertian demokrasi secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua, mengurangkan sejarah dan perkembangan demokrasi di dunia maupun di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, mengklarifikasikan jenis-jenis demokrasi. Jadi baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam menentukan arah pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Lebih dari sekedar proses memilih pemimpin, demokrasi juga menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat, bersamaan di hadapan hukum, serta adanya pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi menjadi sarana untuk menciptakan pemerintahan yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang berikut prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaan demokrasi didasarkan pada sejumlah prinsip yang dasar menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan berhak menentukan kewajiban melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. 2. Persamaan kedudukan dan hak. Setiap warga negara memperoleh hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan latar belakang sosial. Yang ketiga, kebebasan mengemukakan pendapat. Masyarakat diberikan ruang untuk menyimpan gagasan,
kritik, dan aspirasi secara bebas serta bertanggung jawab. Yang keempat, supremasi hukum. Seluruh aktivitas pemerintah dalam kehidupan masyarakat harus dilandaskan aturan hukum yang berlaku. 5. Pemilihan umum yang berdemokratik. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sebagai mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Baik, yang berikut ada ciri-ciri demokrasi. Suatu negara dapat dikatakan menerapkan sistem demokrasi apabila memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama itu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Yang kedua, pemilihan umum dilaksanakan secara berkala. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin oleh negara. Yang keempat, hak asasi manusia diakui dan dilindungi. Yang kelima, tersedianya lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat. Dan yang terakhir itu ada pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum dan kontribusi. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan cara pelaksanaannya, demokrasi dibagi menjadi 1. Demokrasi langsung. Rakyat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan tugas pemerintahan dan membuat keputusan atas nama masyarakat. Sementara itu, berdasarkan ideologi yang melandasinya, demokrasi dibagi menjadi yang pertama, demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu. Yang kedua, demokrasi sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi di Indonesia. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem ini mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hak asasi manusia, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui pelaksanaan pemilihan umum, kebebasan menyampaikan aspirasi, keberadaan lembaga perwakilan rakyat, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik maupun sosial. Pelaksanaan demokrasi yang baik diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat. Selanjutnya, F. Manfaat demokrasi. Penerapan demokrasi memberikan berbagai dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya 1. Menjamin perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. 3. Mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 5. Mendukung terwujudnya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, G. Tantangan demokrasi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pelaksanaan demokrasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. 2. Maraknya penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan. 3. Terjadinya korupsi dan penyalahgunaan jabatan. 4. Praktik politik uang dalam proses pemilihan umum. 5. Munculnya konflik kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga serta memperkuat nilai-nilai demokrasi. Dengan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, demokrasi dapat berkembang secara lebih baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kesimpulan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Melalui demokrasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini tidak hanya menekan pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, persamaan hak, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan demokrasi memiliki peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka,
bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, kebebasan pendapat, persamaan hak, dan penyelenggaraan pemilu yang jujur serta adil. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem ini mengutamakan musyawarah, persatuan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban warga negara. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran politik, penyebaran informasi yang tidak benar, praktik korupsi, dan politik uang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memperkuat pelaksanaan demokrasi agar dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.